Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Denny Rohenda SPD, saya guru di SMA Negeri 10 Kota Bengkulu, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 di LPTK Universitas Negeri Padang. Pada hari ini, tanggal 5 Oktober tahun 2022, saya akan melaksanakan uji kinerja. Berikut adalah uji kinerja saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersedia. Beri salam kepada Bapak dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Sehat? Tetap harus. Sebelum Bapak mulai, Bapak mau cek kehadiran dulu. Siapa yang tidak hadir 10 Bapak pada hari ini? Sebelum kita lanjutkan materi kita hari ini, masih ingat apa yang disiapkan pada pertemuan kita yang kemarin? Ya? Oh, betul. Alat dan bahan. Ini pertemuan kita minggu kemarin. Yang hari ini prosedur dan alat bahan itu akan kita gunakan. Coba alat bahan apa yang sudah dibawa? Air, terus minyak, terus coba diangkat. Coba diangkat. Oh ya, silakan angkat lagi. Pengacu ada, penggarisnya ada, bukanya ada, minyak manisnya ada, alkohol sama pertalite atau bensinnya ada. Kemudian prosedur yang sudah kamu buat di LKPD 3, apakah sudah kalian bawa? Sudah? Oke, kalau sudah kalian bawa, sebelum kita masuk ke materi praktikumnya, Bapak mau mengingatkan sedikit bahwa ya, senyawa kovalen ada kovalen polar dan kovalen non polar. Kemudian yang ingin kita lakukan hari ini, yang pertama, lihat tulisan yang kuning itu, ya, menganalisis kepoleran senyawa kovalen. Kemudian kalian akan mampu menjelaskan senyawa kovalen polar dan senyawa kovalen non polar. Kemudian yang terakhir, dari percobaan itu nanti kamu bisa menyebutkan mana yang senyawa kovalen polar, mana yang senyawa kovalen non polar. Misalnya cuka itu masuk senyawa apa? Nanti itu setelah dilakukan percobaan. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada yang mau ditanyakan, maka kita akan lanjut ke materi praktikum kita. Tolong semua yang tidak berhubungan dengan alat dan bahan dipinggirkan dulu supaya tidak bahaya. HP-nya dipinggirkan dulu, kecuali alat bahan tolong dipinggirkan dulu. Gelasnya sudah digolongkan, sudah dilubangi, mistal, sudah.
Sudah? Oke. Di sini alkoholnya sama itu di situ nah. Ya. Sama petalatnya disalin ke sini. Bukannya tidak memodal, lupa bawa. Sudah? Kalau sudah, silakan kerjakan dulu yang apa namanya? Kerjakan dulu yang hubungannya dengan arus listrik. Apa yang hubungan arus listrik? Mistar. Oke, silakan. Yang ini nak. Bahannya air, alkohol, cuka, minyak goreng, bensin kan? Nah, kemudian di alirannya itu didekatkan dengan mika. Apa hasilnya? Oke, silakan. Ya. Oh, satu arah supaya mendapatkan kutub positif dan negatifnya yang lebih baik. Digosokkan ke rambutnya satu arah. Oke, silakan. Berdiri nggak apa-apa, berdiri nggak apa-apa. Ya. Nanti ketiban dua. Ada satu yang mencatat di LKPD. Ya. Jadi ada yang konsen menggosokkan mistar ke rambut. Ya sudah. Usahakan yang bensin duluan supaya nggak baunya terlalu menyengat. Sip. Oke, pertama udah kan? Ya. Uji melakukan senyawa kovalen sesuai dengan yang kalian buat pada pertemuan kemarin. Alkohol dicampurkan dengan cuka, kemudian minyak dicampur dengan minyak makan, dicampur dengan bensin, cuka dicampur dengan minyak makan, kemudian bensin dicampur dengan alkohol. Tugas kamu mengamati apakah kedua larutan yang dicampurkan itu akan bercampur atau tidak. Silakan. Yang pertama alkohol dengan cuka. Nah, udah langsung. Ya, dan alkohol dengan cuka. Kemudian yang kedua minyak makan dengan bensin. Apa? Cuka dengan minyak. Sudah. Bensin dengan alkohol.
Sudah? Ini yang pertama ini alkohol dengan cuka. Yang belakang sudah? Lalu atau tidak? Minyak dengan bensin? Cuka dengan minyak? Tidak. Tidak laut ya? Bensin dengan alkohol? Tidak. Oke, ini hasil percobaan untuk percobaan kedua. Kelompok kedua hasilnya bagaimana, ada perbedaan? Sama? Sama? Oke. Sudah diisi tabel pengisian pada KPD. Coba lihat di pengolahan data bagian B. Itu ada isian. Contoh yang pertama, apa tujuan menggosok penggaris pada rambut? Diisi. Kemudian apa yang terjadi pada aliran lautan yang didekatkan penggaris yang telah digosok pada rambut? Mengapa penggaris dapat membelokkan? Nah, ini diisi. Bapak kasih waktu 10 menit sebelum nanti kamu mempresentasikannya ke depan. Ada yang mau ditanya sampai sini? Tidak? Kalau tidak ada yang tanya, silakan isi jawaban pengolahan data di bawah itu untuk nanti kita presentasikan ke depan kelas. Kalau ada yang mau ditanyakan, boleh sambil diskusi. Nah, mengisi tabel yang ini bisa nak? Coba lihat ke depan. Mengisi tabel larutan 1, pola atau pola, larutan 2, pola atau pola. Bisa? Pola atau pola. Larutan 1 itu kan air. Nah, air itu berdasarkan literasi dia pola atau pola. Minyak berdasarkan literasi dia pola atau non pola, atau berdasarkan hasil uji yang ini, hasil uji yang harus display ini boleh juga. Nah, berdasarkan ini air tapi dibelokkan kan, berarti dia pola. Nah, kemudian apa lagi di situ? Minyak makan, jadi dibelokkan kan? Tidak, berarti dia non pola. Oke, silakan 10 menit supaya kita bisa cukup waktu untuk presentasi. Udah? Kalau udah, bisa kita coba presentasi ke depan? Bisa? Alhamdulillah ya, semangat. Jadi nanti yang harus kamu presentasikan ke depan, yang pertama hasil percobaan tadi yang kita checklist, yang kamu checklist, kemudian jawaban pertanyaan dari pengolahan data. Sudah dijawab semua? Tidak. Kemudian ya batas poin 7 ya. Batas poin itu 7. Kemudian kamu presentasi. Untuk kesimpulan nanti kita pada akhir setelah presentasi kita
depan sebelah sana. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan membacakan hasil diskusi kami yang akan dibacakan oleh si Juwira Maulana. Baik, pada hasil pengamatan, tabel pertama hasil uji kepelaran senyawa kepalen. Bahan air, aliran larutan itu dibelokkan. Kedua, alkohol, aliran larutan yaitu tidak dibelokkan. Terus cuka, aliran larutan tidak dibelokkan. 4, minyak goreng, aliran larutan tidak dibelokkan. Lalu bensin, aliran larutan tidak dibelokkan. Pada tabel kedua, hasil uji kelarutan senyawa kovalen. Pencampuran 1, alkohol dengan cuka, larutan atau tercampur. 2, minyak dengan bensin, larutan atau tercampur. 3, cuka dicampur minyak, tidak larut atau tercampur. Tidak tercampur. Bensin dicampur alkohol, tidak larutan atau tidak tercampur. Selanjutnya menjawab pertanyaan dari pengolahan data. 1. Apa tujuan menggosokkan penggaris pada rambut? Pada saat penggaris digosok dengan rambut, maka akan terjadi perpindahan elektron dari rambut ke penggaris. Akibatnya, kelebihan kontak elektron pada penggaris. Pertanyaan kedua, apakah yang terjadi pada aliran larutan yang didekatkan penggaris yang telah digosok pada rambut? Cairan ada yang dibelokkan ke arah penggaris yang telah digosokkan dengan rambut dan juga yang tidak membelok. Pertanyaan ketiga, mengapa penggaris dapat membelokkan atau menarik aliran larutan? Hubungkan dengan sifat senyawa kovalen. Jadi, penggaris yang digosokkan dengan rambut menyebabkan perpindahan elektron dari rambut ke penggaris, sehingga penggaris menjadi bermuatan negatif. Ketika ada suatu aliran cairan yang bersifat polar yang salah satu ujungnya bermuatan positif, maka akan tertarik kepada penggaris yang bermuatan negatif. Pertanyaan keempat, mengapa larutan yang diuji ada yang arah alirannya dibelokkan dan ada yang tidak dibelokkan? Jadi, cairan yang dapat dibelokkan bersifat polar. Sifat senyawa kovalen polar ini ditunjukkan dengan peta elektrostatik di mana distribusi elektron tidak merata.
beda jenis, lalu air dan cuka itu beda jenis, lalu alkohol dan cuka sejenis, minyak dan bensin sejenis. Sekian hasil presentasi kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita berhapus dulu sebelum masuk. Silakan dulu. Ya, mungkin di awal Pak tadi menyampaikan sistem penilaian. Sistem penilaian kita pada pertemuan ini ada 3. 1, pengetahuan. Yang kedua, keterampilan. Yang ketiga, sikap. Jadi waktu maju tadi sudah betul temannya untuk membagi tugas. Mungkin karena kebiasaan dari pertemuan sebelumnya membagi tugas dalam pemaparan presentasi. Nah, kemudian nanti di ujung ada pembuatan laporan dari hasil praktikum. Oke, kita suruh maju kelompok yang satu lagi udah. Nanti baru Bapak lanjutkan penjelasannya. Oke, silakan kelompok 2. Presentasinya bagi tugas supaya penilaian sikap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang akan dibacakan oleh Linda. Hasil pengamatan tabel pertama, hasil uji kekebalan pengawasan lem. Bahan 1, aliran larutan dibelokkan. 2, alkohol, aliran larutan tidak dibelokkan. 3, cuka, aliran larutan tidak dibelokkan. 4, minyak goreng, aliran larutan dibelokkan. 5, bensin, aliran larutan tidak dibelokkan. Dua, hasil uji kelarutan senyawa kepalan. Yang pertama, pencampuran alkohol dengan cuka, larut. Kedua, minyak dengan bensin, larut. Dan ketiga, cuka dicampur minyak tidak larut. Dan yang keempat, bensin dicampur alkohol tidak larut. Selanjutnya, mengelola data. Pertanyaan pertama, apa tujuan menggosokkan penggaris pada rambut? Pada saat penggaris digosok dengan rambut, maka akan terjadi perpindahan elektron dari rambut ke penggaris. Akibatnya, kelebihan muatan elektron pada penggaris. Kedua, apakah yang terjadi pada aliran larutan yang mendekatkan penggaris yang telah digosok pada rambut? Cairan ada yang dibelokkan ke arah penggaris yang telah digosok dengan rambut dan ada juga yang tidak membelok. Pertanyaan ketiga, mengapa penggaris dapat membelokkan atau menarik arah aliran rambut? Penggaris yang digosok dengan rambut menyebabkan perpindahan elektron dari rambut ke penggaris, sehingga penggaris menjadi bermuatan negatif. Ketika ada satu aliran cairan yang bersifat polar dan salah satu ujungnya bermuatan positif, maka akan tertarik pada penggaris yang bermuatan. Kelompokan larutan yang telah digunakan. 5. Kelompokan larutan yang telah digunakan dalam praktikum berdasarkan sikap kekebalan senyawa. 1. Larutan air, polar. 2. Larutan alkohol, polar. 3. Larutan cuka, polar. 4.
sekian dari kelompok kami akhiri diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita udah dulu sebelum berdoa. Silakan dulu. Oke, silakan dulu. Masing-masing kelompok tadi sudah menyampaikan hasil diskusinya, kemudian menyampaikan hasil praktikumnya. Nah, sekarang yang mau minta kesimpulan percobaannya. Pak kelompok 1, apa kesimpulan percobaannya? Yaitu senyawa kovalen Senyawa kovalen dibedakan menjadi dua, yaitu kovalen polar dan kovalen monopolar. Lalu cara sederhana membedakan adalah dengan didekatkan aliran larutannya pada medan listrik statis atau medan magnet. Jika arah aliran larutan membelok, maka itu adalah senyawa kovalen. Oke, sebelum kita pulang, ada baiknya kita berdoa dulu. Silakan Pak kelas memimpin doa. Marilah teman-teman kita melakukan pelajaran sebagian dari masalah agama kita masing-masing berdoa. Bahasa wajah. Beri salam kepada Bapak